Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Muljo 5, Bapak dan Ibu Guru SDN Muljo 5 yang saya hormati, dan juga ibu-ibu CGP Angkatan 10 Kabupaten Jember yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita bacakan rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara diseminasi aksi nyata budaya positif, sesi berbagi modul 1.4 program guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jember. Alhamdulillah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya selawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengangkat kita dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni iman dan Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara pada pagi hari ini yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dan acara yang ketiga acara inti yaitu diseminasi aksi nyata budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari mulai awal sampai akhir bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua kalinya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Muljo 5, juga yang kami hormati Ibu CGP Penggerak, Ibu Dewi Rosari, sama Ibu Yasinta, saya ucapkan selamat datang di SDN Muljo untuk melakukan kegiatan diseminasi materi dan penerapan budaya positif. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan guru penggerak yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi CGP dan bagi guru-guru yang hadir di sini untuk menyerap ilmunya dari CGP yang praktek di sekolah ini. Yang kedua, sholawat serta salam kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu. Sholawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan ini dengan lancar. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada CGP yang melaksanakan praktek diseminasi materi dan penerapan budaya positif. Kemudian yang kedua, saya mohon maaf karena pada hari ini saya berpenampilan kurang baik ya, berpakaian seragam olahraga. Kenapa? Karena SDN Muljo 5 ini tidak memiliki pesuruh atau tidak memiliki tukang kebun, sehingga kalau ada keadaan di lingkungan yang sekiranya tidak pantas, maka guru-guru ataupun kepala sekolah turun tangan untuk menangani. Dan kebetulan pada hari ini juga saya memunculkan tempat yang sampah yang kurang baik dipandang, kemudian
kurang sehat, tuh, agar supaya anak-anak dan seluruh keluarga besar SDN Mulyorejo 5 kerasan di tempat yang ini. Walaupun tidak ada disuruh, tetap kita terjun tangan untuk menangani keadaan lingkungan yang amat penting sekali. Jadi pada hari ini saya menggunakan seragam kaos olahraga karena itu SD kita tidak memiliki suruh. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kegiatan guru penggerak pada hari ini mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan baik, kemudian bermanfaat bagi sekolah yang ditempati, kemudian bagi Bapak Ibu semua yang melaksanakan kegiatan betul-betul memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya sehingga dapat bermanfaat bagi kita, bagi anak-anak terutama, kemudian bagi masyarakat, ya, karena hasil daripada kerja nyata guru penggerak ini betul-betul akan dinikmati nantinya oleh anak-anak, kemudian masyarakat juga. Jadi saya terima kasih, saya ucapkan di tempat ini dapat melaksanakan kegiatan diseminasi materi dan penerapan budaya positif. Sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih atas sambutan Bapak kepala sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, acara diseminasi hasil nyata budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dono SPDSD, serta rekan-rekan Dewan Guru SDN Mulyorejo 5 yang berbahagia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri di sini. Nama saya Dewi Retosari. Saya dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Jember. Di sini saya akan melaksanakan diseminasi materi dan penerapan budaya positif di SDN Mulyorejo 5. Lanjut Pak lagi. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyebarkan pemahaman serta penerapan pengalaman tentang budaya positif pada modul 1.4 dalam program guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jember. Selanjutnya, dalam kegiatan diseminasi ini nantinya saya akan menjelaskan tentang ke-8 poin pokok tentang konsep inti budaya positif. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir kita akan mempraktekkan segitiga restitusi. Selanjutnya, yang mana sebelum kita mempelajari budaya positif, kita akan melihat pembelajaran dengan paradigma baru, yang mana dalam paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum saya menjelaskan apa itu berdiferensiasi, adakah di sini yang bersedia menjelaskan apa itu berdiferensiasi? Monggo Bapak Ibu, siapa yang mau menyalurkan pendapatnya?
ekonomi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Bu Dewi. Menurut saya, diferensiasi itu berasal dari kata diferensiasi itu artinya adalah lain, bermacam-macam. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik sesuai dengan karakteristik belajarnya menurut minat bakatnya. Jadi antara siswa satu dan siswa lain itu tidak sama. Jadi kita nanti melayani bagaimana nantinya siswa ini dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya. Begitu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Tepuk tangan untuk kita. Benar sekali, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang berpihak dengan kebutuhan peserta didik kita, yang mana dalam pembelajaran diferensiasi ini berpihak pada murid memiliki karakteristik yang unik dan berbeda-beda. Kita sebagai pendidik harus bisa memfasilitasinya dengan menjadi seorang pamong. Ada yang memiliki gaya belajar kinestetik, ada yang memiliki gaya belajar audio visual, ada yang memiliki gaya belajar apa istilahnya? Audio visual dan visual. Kita sebagai guru harus bisa memfasilitasi beberapa keragaman yang dimiliki oleh peserta didik kita sehingga dapat berkembang secara holistik. Apa itu holistik? Apa itu holistik? Menyeluruh. Jadi bisa berkembang secara menyeluruh sehingga dapat terwujud profil pelajar Pancasila. Selanjutnya apa lagi? Nah, ini profil pelajar Pancasila. Pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah profil pelajar Pancasila, yang mana dalam penerapan kurikulum merdeka kita harus berpedoman dengan tujuan belajar kita di Indonesia, yaitu menekankan profil pelajar Pancasila. Di sini dalam profil pelajar Pancasila ada 6 elemen. Yang pertama kreatif, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang ketiga mandiri, yang keempat bergotong royong, selanjutnya berkebinekaan global, dan yang terakhir bernalar kritis. Jadi dalam elemen-elemen tersebut dijabarkan kembali seperti beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ini dijabarkan lagi menjadi 5, berakhlak beragama sampai akhlak bernegara. Kita sebagai seorang pendidik harus bisa mengarahkan peserta didik kita mencapai tujuan pendidikan kita, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya apa lagi? Sebelum kita belajar lagi ke materi selanjutnya, ada beberapa pertanyaan pemantik yang sudah saya tulis di sini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Siapa di sini yang mau berpendapat? Setuju atau tidak setuju? Dan berikan alasannya. Monggo Bapak Ibu, siapa yang mau berpendapat? Pak Sugi. Monggo Pak Sugi. Silakan Pak Sugi. Maju ke depan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Mohon diberikan alasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya kurang setuju ketika memberikan hukuman kepada anak itu sifatnya, kalau kan misalnya ada dua hukuman, misalnya ada yang satu disuruh lari, ada juga yang disuruh
menulis sebanyak lembar gitu ya. Nah, menurut saya sangat tidak setuju. Kalau masih ada alasan yang lain, kenapa tidak? Kan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Suki sudah memberikan pendapatnya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Pak Suki tidak setuju bahwa hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak. Menurut Pak Suki. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain ada pendapat lain? Monggo dipersilakan terkait pernyataan nomor pertama. Monggo Pak Takim, pendapat pertama. Terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya terkait hukuman yang mungkin melihat perkembangan pendidikan ya. Kita masuk era abad 21 ini beda dengan pendidikan zaman dahulu, mungkin seperti itu. Mungkin kalau zaman pendidikan zaman dulu hukuman bisa dapat mendisiplinkan siswa itu bisa. Namun untuk era pendidikan sekarang mungkin bahasanya atau caranya saja yang dirubah, mungkin seperti itu. Jadi untuk hukuman kayaknya kan bukan untuk peserta didik sebetulnya. Mungkin hukuman itu bagi masyarakat atau orang yang sudah dewasa yang melanggar hukuman perlu dihukum, mungkin seperti itu. Kalau untuk peserta didik mungkin kalau kata hukuman itu terlalu ekstrim menurut saya, mungkin seperti itu. Terima kasih. Berarti setuju atau tidak setuju Pak? Saya tidak setuju. Tidak setuju. Oke, tepuk tangan untuk Pak Takim. Baik, mari kita sepakati bersama bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini adalah kita sepakat tidak setuju. Karena apa? Hukuman ini sifatnya akan menyakiti. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu dihukum, kira-kira sakit hati atau tidak? Jujur. Kalau sudah sakit hati pasti akan muncul rasa dendam. Setelah itu, apakah itu akan nantinya dapat bertindak positif atau negatif? Kalau kita sudah membicarakan tentang hal yang menyakitkan, maka akan lari ke arah yang negatif. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti menulis saya tidak akan datang terlambat atau membersihkan halaman adalah upaya untuk mendisiplinkan anak. Kira-kira menurut Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Cara seperti itu dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju. Coba pendapat dari Bu Erna. Pada poin 2 tertuliskan hukuman dengan hal positif seperti menulis saya tidak akan datang terlambat. Walaupun itu hukuman kata-kata ada positifnya, tapi saya itu tidak setuju dengan cara memberikan anak tugas untuk menulis beberapa lembar untuk mendisiplinkan mereka. Saya tidak setuju. Alasannya Bu? Karena dengan mereka menulis itu hanya tangan yang bergerak, tidak hati dan pikirannya. Baik, tepuk tangan untuk Bu Erna atas pendapatnya. Monggo kepada Pak Dono. Terima kasih. Saya mengatakan sama dengan yang lain, sangat tidak setuju apapun bentuk hukuman. Kita sebagai guru mengajar yang tepat menggunakan pendekatan kasih sayang. Jadi kalau
Jadi kalau kita ingin dihormati orang lain, maka kita harus menghormati orang lain. Jadi yang tepat mengajar itu pendekatannya adalah pendekatan kasih sayang. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Pak Gembong. Benar sekali. Walaupun apapun bentuk hukumannya, walaupun ada embel-embel kata positif, tapi dampak yang diberikan nantinya akan tetap menyakitkan. Mungkin kita akan mengingatnya ketika kita saat kita jadi siswa dulu, kita diberi hukuman karena datang terlambat menulis kata aku tidak datang terlambat selama 1000 kali. Biasanya seperti itu. Atau kalau biasanya kalau kita datang terlambat lari lapangan 10 kali. Biasanya seperti itu. Itu akan berdampak sampai kita dewasa, akan mengingat dan tetap tersimpan di memori kita. Saya pernah dulu waktu SD dihukum sama Pak Sugi lari keliling lapangan 10 kali. Itu akan teringat sampai dia dewasa. Mungkin Bapak Ibu juga pernah memiliki pengalaman yang seperti ini. Dan kita jujur harus mengakui bahwa kita pun sudah menjadi guru, kita akan tetap teringat masa lalu yang pernah diberikan oleh guru kita. Seperti itu. Untuk yang terakhir, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Dengan kita memberikan, misalnya memberikan reward 10 besar diumumkan ketika upacara misalnya 10 besar, atau ketika kenaikan kelas 10 besar, yang masuk 10 besar ini anak-anak, supaya bisa memotivasi kalian untuk mengikuti jejaknya. Apakah itu benar atau salah, setuju atau tidak? Mohon pendapatnya Bu Filia. Untuk pernyataan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Kalau menurut saya tidak setuju, karena penghargaan menurut saya itu sifatnya sementara. Jadi ada iming-imingnya. Misalnya anak-anak, siapa yang bisa mengerjakan ini dapat uang 1000. Jadi oh saya. Tapi besoknya misalnya dia tidak diimingi atau diberi reward dengan uang 1000, adalah kayak gini guru. Akhirnya dia tidak termotivasi seperti itu. Jadi menurut saya memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak itu tidak setuju. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Filia atas pendapat pertanyaan pemantik yang ketiga. Menurut Bu Filia tidak setuju bahwa memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Kita sepakati bersama bahwa ketika hal ini tidak dapat membuat siswa disiplin dan motivasi yang berkelanjutan, karena segala sesuatu harus berawal dari kesadaran diri murid itu sendiri. Oke, lanjut lagi. Baik, kita akan memasuki materi pertama dalam program paradigma. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala tangan. Teman Anda, si B, akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Kira-kira apa yang akan terjadi? Mohon bantuannya Pak Ufik maju ke depan. Dan siapa? Ya, Budida. Budida menjadi si A. Si A itu yang apa? Yang menggenggam. Si A itu yang cantik cerita. Ya. Menggenggam Si A. Pak Ufik menjadi si B yang mencoba melepaskan genggaman Bu Dinda. Dapat receh.
3. Bayangkan itu ada sesuatu yang sangat berharga. Taufik menjadi si B yang berusaha membuka kepalan tangan tersebut dengan segala cara, dirayu, disuap, dikelitikin, terserah sampai bisa membuka kepalan tangan juga. Ayo berusaha. Ayo terus semangat sampai kepalan tangan terbuka. Ayo tetap semangat sampai terbuka. Sudah waktunya habis. Akhirnya kepalan tangan yang sangat berharga itu di dalamnya tidak dapat terbuka oleh Pak Ufi. Tepuk tangan untuk Pak Ufi dan juga sebagai media saya dalam menerapkan materi perubahan paradigma. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran? Belum Pak? Santai. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran games kapal tangan tadi? Ada yang bisa memberikan pendapat? Monggo Bu Filia. Tadi keputusannya Bu Dinda membuka apa tidak? Tidak. Kalau tidak, berarti menurut saya sesuatu yang berharga milik kita, gimana caranya biar tidak dimiliki oleh orang lain, mau dirayu, mau dibujuk, disuap. Jadi gimana caranya kita tidak bisa memberikannya. Jadi ya harus kita bisa mempertahankan karena itu sudah milik kita. Sudah seperti itu. Luar biasa sekali. Tepuk ya. Ya benar sekali bahwa sesuatu yang sangat berharga harus kita pertahankan bagaimanapun caranya. Itu dapat kita ambil pelajaran bahwa segala sesuatu yang dapat mengontrol adalah diri kita sendiri. Begitupun dengan murid. Walaupun kita ancam, hati-hati nanti ya, pulangnya nanti terakhir. Atau biasanya kamu nggak pulang nanti kalau nggak selesai. Tapi kalau siswa itu nggak sadar, ya tentu saja walaupun dipulangkan jam berapapun, kalau memang siswanya tidak ada kesadaran dalam dirinya sendiri, itu akan sulit dilaksanakan. Itu juga berlaku bagi kita sebagai guru. Walaupun beberapa kurikulum, beberapa pengetahuan materi yang sudah kita pelajari dan kita dengar, kita lihat di media sosial dan lain sebagainya, walaupun beberapa pelatihan yang sudah kita laksanakan, namun kalau tidak ada kesadaran dalam diri kita sendiri, kita tidak akan bisa berubah, tetap seperti biasanya. Tidak ada kemajuan. Bahwa kemajuan berasal dari kesadaran diri sendiri, seperti itu. Terus Pak. Nah, ini beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Bahwa yang pertama, ilusi guru dapat mengontrol murid. Kita bisa bangga, kita loh guru, kita bisa mengatur murid kita sesuka hati kita. Murid kita nggak suka matematika, kita paksa suka matematika. Murid kita aslinya tidak suka olahraga, kita tetap suruh olahraga, suruh bergerak. Padahal dia sebenarnya tidak minat dengan olahraga. Siswa kita misalnya tidak suka tentang apa namanya? Kesenian tari. Karena kita sebagai guru, mentang-mentang kita guru, kita bisa memaksa siswa kita seenak kita sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif dapat efektif dan bermanfaat. Sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa berapapun
tidak bermotivasi intrinsik dari diri sendiri, maka tidak akan pernah terjadi seperti kepala tangan tadi. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita terus mengkritik dan membuat rasa bersalah kepada siswa kita sehingga karakter siswa kita dapat berubah. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Kembali lagi, mentang-mentang kita sebagai seorang guru seenaknya sendiri kepada siswa tanpa memikirkan perasaan siswa. Siswa juga manusia, juga memiliki perasaan sama seperti kita semua. Jadi kita sebagai guru kita harus sadar bahwa posisi kita, tugas kita hanya memfasilitasi, hanya sebagai pamong, menuntun, bukan memaksa, bukan apa terserah gurunya, bukan sebagai objek, tapi siswa sebagai subjek. Siswa memiliki hak yang sama karena dia juga manusia, memiliki perasaan. Lanjut Pak. Materi selanjutnya disiplin. Sebelumnya kalau kita mendengar kata disiplin, disiplin identik dengan tepat waktu. Menurut Dinda, disiplin taat peraturan. Ya, rata-rata kalau kita memaknai kata disiplin pasti identik dengan taat peraturan. Kita selalu hubungkan dengan peraturan. Padahal sejatinya makna disiplin itu berasal dari kata disiplina. Ini bahasa Yunani dari filosof Socrates dan Plato yang artinya belajar. Jadi disiplin itu merupakan proses, bukan hasil. Jadi makna kata yang berasal dari konotasi disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya. Jadi masih proses untuk menggali potensi, bukan suatu hasil menuju tujuan yang apa yang dihargai. Jadi hasil dari disiplin ini akan menuju tujuan apa yang dihargainya. Namun dalam budaya kita makna disiplin selalu dikaitkan dengan kepatuhan, patuh pada aturan. Berarti kalau nggak disiplin, kalau nggak patuh aturan. Misalnya ada siswa dalam terlambat, oh ada disiplin misalnya gitu. Karena kita mengaitkan disiplin ini dengan taat peraturan. Padahal disiplin ada suatu proses untuk mencapai tujuan. Lanjut lagi. Setelah kita belajar tentang disiplin, makna disiplin, kita akan menginjak pada materi nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Ayo, siapa yang mau berpendapat biar gak ngantuk? Monggo Pak Tanggi. Ya, menurut saya nilai-nilai kebajikan itu ya nilai-nilai yang baik atau nilai-nilai yang positif seperti itu. Baik, ada pendapat lain apa itu nilai-nilai kebajikan? Monggo, sini ya, menambah. Hanya sekedar menambahi, kalau menurut saya nilai kebajikan itu nilai yang bersifat positif atau baik yang berlaku di suatu tempat. Baik, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Tanggi Indonesia. Super sekali. Oke, nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai positif. Namanya kebajikan, pasti identik dengan positif yang disepakati
nilai positif itu harus disepakati bersama. Terlepas dari suku bangsa, agama, ras, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi terbebas dari hal-hal tersebut. Kemudian nilai-nilai kebajikan ini menurut Dr. William Glasser dalam teori psikologi, yaitu setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Bisa dilanjutkan? Belum Pak, apa lagi? Jadi belum Pak. Nah, jadi Dr. William Glasser menjelaskan setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, baik itu perilaku negatif maupun perilaku positif pasti memiliki tujuan. Contoh, ada yang bisa berikan contoh? Monggo benar. Perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Seseorang melakukan sesuatu itu pasti ada apa yang ingin mereka capai, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan. Contohnya, saya ingin memiliki badan yang ideal, maka apa yang saya lakukan yaitu pertama mengurangi porsi kalori yang masuk ke tubuh saya, seperti itu. Luar biasa. Ulang karena setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dicontohkan tadi oleh Bu Irna, apabila kita memiliki tujuan memiliki tubuh yang ideal, maka kita harus mengurangi kalori yang masuk dalam tubuh kita. Seperti contoh yang lain, ada yang bisa menambahi? Monggo Pak Sugih. Contoh ya. Oh ya. Makan supaya kenyang. Bisa jadi kebalikannya dari Bu Erna tadi. Tujuannya Pengen gemuk, pengen gemuk. Makan yang banyak dan seperti itu supaya gemuk. Terima kasih. Luar biasa benar Pak Sugih pendapatnya. Tujuannya ingin gemuk, maka yang harus kita lakukan harus makan yang banyak. Kebalikan dari Bu Erna. Yang kedua dari Diana Gosen, yaitu dengan menguraikan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka akan muncul motivasi intrinsik sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Bisa dicontohkan Pak Takim? Monggo ya. Makan terus tadi. Untuk contoh dari pernyataan Diana Gosen, itu misalnya saya ingin menjadi peringkat 1, maka yang harus saya lakukan yaitu belajar dari kemauan saya, bukan dari dorongan ibu, bapak atau orang lain, seperti itu. Jadi karena saya ingin peringkat 1, maka saya harus belajar karena saya sadar. Luar biasa. Teman-teman mungkin ya. Jadi menurut Diana Gosen ini harus muncul motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri. Yang terakhir, tujuan dari nilai-nilai kebajikan
Tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, ada berpikir kritis, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak yang baik, kemudian ada inovatif, berpikir kritis, kreatif dan lain sebagainya. Lanjut lagi. Kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa disiplin positif pada dasarnya merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan kedisiplinan dalam diri anak tanpa adanya hukuman dan hadiah. Penerapan disiplin positif ini didasari oleh motivasi intrinsik, bukan motivasi dari luar atau eksternal. Selanjutnya ada teori kontrol. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa bisa kita pahami teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bersamaan. Penguatan positif atau wujudan adalah bentuk-bentuk kontrol. Selanjutnya, kita akan belajar tentang apa saja kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Coba menurut Bapak Ibu, apa saja kebutuhan dasar manusia yang jenengan ketahui? Monggo berarti. Pada dasarnya kebutuhan manusia itu dibagi menjadi dua, Bu. Kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kalau kebutuhan jasmani menurut saya ya seperti ini, Bu, makan, minum, itu kebutuhan jasmani yang kebutuhannya dibutuhkan oleh tubuh kita. Tetapi yang kedua adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani itu kebutuhan yang dibutuhkan oleh hati kita. Ya, contohnya ya pasangan. Iya, katanya kalau butuh pasangan itu kan. Seperti berdoa itu namanya kan kebutuhan rohani kita supaya kita menjadi tenang, religi seperti itu. Menurut saya itu butuh. Terima kasih. Terima kasih. Orang Pak Hakim. Kebutuhan dasar manusia dan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Apa saja kira-kira? Coba kita lihat bersama. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Adakah di sini yang ingin memberikan contoh tentang salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia? Monggo, Pak Ufik. Tidak kelihatan di kamera di situ. Monggo suaranya. Contoh sebenarnya. Yang mana itu? Satu dulu, Pertahanan satu. Contoh kita sebagai guru, kaitkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin di kesenangan yang bermain. Contohnya kita harus sepertinya kan saya di sini pegang yoga. Jadi kalau yoga kan tidak melulu di kelas, jadi kita tuh kadang belajar di luar. Jadinya kayak di setiap kegiatan itu diselipkan entah itu permainan gitu, supaya anak-anak itu tidak bosan mengikuti pelajaran kita dan mendapatkan kesenangan
terima kasih luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Uti atas pendapatnya. Untuk mendapat kesenangan kita harus bermain dalam kegiatan pelajaran PJOK. Oke, karena kita ingin memenuhi kebutuhan dasar manusia tentang kesenangan, kita bisa melaksanakan ice breaking bersama-sama. Monggo Pak Takim diputar ice breakingnya. Kenapa? Sudah senang? Kita saja sebagai guru butuh hiburan, apalagi sebagai siswa. Oke, lanjut Pak. Lanjut. 4 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Karena murid merasa takut dihukum. Kemudian motivasi yang kedua, mendapatkan imbalan. Setelah takut dihukum, naik lagi karena adanya iming-iming hadiah atau imbalan dari orang lain. Yang ketiga, atau yang paling ideal, menghargai nilai-nilai kebajikan itu muncul dari dirinya sendiri. Lanjut Pak. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada hukuman dan penghargaan. Bahwa hukuman akan melahirkan rasa yang menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan suatu kesalahan, dan yang terakhir, murid menjadi rendah diri. Kemudian untuk penghargaan ini, yang pertama tidak efektif, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Filia tadi, merusak hubungan, nanti akan muncul sifat iri hati, yang satu dapat hadiah, yang satu iri, ingin dapat hadiah. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Jadi dalam kurikulum Merdeka ini sistem ranking dihapuskan karena semua kemampuan dan semua minat bakat dan hasil belajar siswa itu patut diapresiasi. Jadi tidak ada pengkotak-kotakan atau perankingan seperti pada kurikulum-kurikulum sebelumnya. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Lanjut Pak. Tadi gagal, sekarang identitas suksesnya bahwa tadi hukuman, sekarang konsekuensi. Kalau hukuman tadi dapat menyebabkan identitas gagal, kalau konsekuensi dan restitusi ini akan melahirkan identitas yang sukses. Hukuman bisa diganti dengan konsekuensi. Yang pertama, dapat memberikan penguatan jangka
kita akan memasuki materi restitusi. Mungkin ini istilah baru bagi kita, apa itu restitusi. Restitusi adalah proses, jadi masih proses, bukan hasil. Salah dan benar tidak apa-apa, karena kita masih belajar, masih berproses, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lanjut. Ciri-cirinya yang pertama, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi tidak fokus pada permasalahan, kita fokus mencari solusi. Yang kedua, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketiga, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kelima, tawaran bukan paksaan. Jadi kita sebagai guru hanya bisa menawarkan, bukan memaksakan. Yang keenam, memperbaiki hubungan. Yang ketujuh, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Lanjut Pak. Ini biar kita bisa lebih memahami mana hukuman, mana konsekuensi, mana restitusi. Contoh di sini kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukumannya, guru menghukum siswa tersebut hormat pada bendera merah putih selama 10 menit. Konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saja istirahat. Restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Lanjut. Ada 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya ingin tahu kira-kira posisi dari masing-masing Bapak Ibu guru sebagai apa beserta alasannya. Monggo Bu, diawali dari Bu Dinda. Kira-kira posisinya sebagai apa? Kalau semuanya, maksudnya penghukum pernah, pembuat Yang paling dominan, yang paling teman sih dan pemantau. alasannya? Ya karena kalau di kelas saya bisa menjadi teman dari anak-anak, dan pemantau itu ketika di kelas juga yang memantau anak-anak, baik dia waktu belajaran ataupun yang lain, itu juga sering saya lakukan. Berarti yang paling dominan teman dan pemantau. Iya. Lanjut ya. Ini nggak tahu. Kalau saya, Posisi saya. Ya, kira-kira yang paling dominan posisi kontrol guru yang apa? Yang biasanya dilaksanakan? penghukum ya. Penghukum. Iya. Alasannya bisa diberikan contoh ketika apa? Misalnya, Cara PR. iya, misalnya anak itu sering tidak masuk kelas, dia tidak masuk sekolah. Saya ngomongin, kamu kalau tidak masuk sekolah, sering tidak masuk sekolah, bahkan absen kamu di rapor kebanyakan A. Kalau A itu lebih dari 7, maka kamu tidak naik kelas. Jadi saya ngomongin seperti itu biar anak itu kapok. Jadi dia tidak sering bolos. Ya, seperti itu. Langsung diberi hukuman. Lanjut, Bu Erna. Kira-kira yang paling dominan? Kalau saya sih, saya ada di yang sering saya lakukan, saya ada di posisi pembuat merasa bersalah. Saya akan memberikan satu dentuman, apa ya? Bom, agar dia itu apa yang dia lakukan itu salah. Saya itu
yang Pak Ufik lakukan pada siswa Pak Ufik? Penghukum atau membuat merasa bersalah atau teman sebagai teman siswa atau sebagai pemantau atau mungkin sudah sebagai manajer? Pilih salah satu. Ya, yang paling benar menurut Pak Ufik. Iya. Paling dominan ya Ya, teman. contohnya ketika pelajaran BJUK Pak Ufik ngapain? Kok bisa sadar bahwa posisi saya sebagai teman? Ya, kalau lagi pelajaran yoga itu saya menanyakan mau belajar di luar apa dalam kelas. Jadi menanyakan pendapatan karena kadang ada yang sakit, capek mungkin, dan juga ada yang kayak badan dan tidak sempat lagi gitu. Jadi saya lebih menanyakan. Berarti apa kemauan siswa? Iya. Itu. Oke. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sudah memberikan pendapatnya tentang posisi apa yang dominan yang sudah Bapak Ibu guru laksanakan. Lanjut Pak Hakim. Pak Hakim. Ini bisa jadi contoh penerapan 5 posisi kontrol dengan kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Apa saja yang dilakukan ketika guru sebagai penghukum? Guru yang sebagai penghukum langsung memberikan kata-kata statement seperti ini: patuhi peraturan sekolah lalu berdiri di depan. Jadi langsung menyuruh siswanya untuk berdiri di depan. Kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu? Bu guru kecewa sama kamu. Seakan-akan siswa melakukan kesalahan yang mendalam. Itu merupakan pembuat rasa bersalah. Kemudian teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga sama kamu. Untuk kali ini tidak apa-apa kamu melakukan kesalahan, tapi tidak untuk lain kali ya. Jadi kita memposisikan teman dari siswa tersebut. Ini posisi penghukum. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Stop. Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Jadi dalam posisi penghukum ini, guru selalu memberikan statement bahwa kamu selalu saja datang terlambat, seakan-akan siswa tidak pernah melakukan suatu kebaikan. Dan nada bicaranya selalu meninggi. Lanjut. Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Jadi langsung diberikan hukuman saat itu juga, seperti langsung mengelilingi lapangan basket, langsung diberikan hukuman tanpa mendengarkan alasan dari siswa tersebut kenapa bisa melaksanakan pelanggaran itu. Lanjut Pak. Bu, Kenapa? Kamu orang ibu berani-beraninya jawab. Sudah terlambat masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian.
datang terlambat. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang tegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Jadi seakan-akan siswa terus melaksanakan kesalahan. Terus bahasa guru itu merasa kayak mendramatisir gitu. Seakan-akan dia yang paling terzalimi. Nanti bu guru yang dimarahi kepala sekolah kalau kamu datang terlambat. Posisi yang ketiga Pak, tarik langsung. Terus. Hop. Posisi tengah. Masih sama kasusnya datang terlambat. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya ada saya Bu. Kamu menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak-anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar usaha kencang tetap nggak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Staf kamu ini ada-ada saja. Staf Pak. Nah, dalam posisi teman ini seakan-akan guru adalah teman siswa. Jadi guru membela siswa, entah itu benar atau salah. Intinya itu kayak memasuki dunianya siswa. Lanjut, posisi selanjutnya, posisi pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau. Udah. Dan yang terakhir posisi paling ideal yaitu manajer. Baik Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana
Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, posisi belajar adalah posisi pojok. Jadi posisi yang paling ideal adalah posisi manager. Kembali lagi ke poin tadi. Kita akan belajar tentang keyakinan kelas, merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Jadi dalam kesepakatan kelas ini dari murid, oleh murid dan untuk murid, murid memegang kekuasaan tertinggi. Demokrasi. Ya, bukan yang membuat bukanlah seorang guru tapi dari murid. Lanjut. Langkah-langkah penyusunan tindakan kelas. Pertama, berdiskusi, menentukan peraturan-peraturan di kelas, kemudian berdiskusi tentang gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas tersebut, mengubah peraturan yang disepakati menjadi kalimat positif atau kesepakatan kelas, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, mencari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas dari kesepakatan kelas tersebut, dan yang terakhir meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu karena harus sesuai dengan perkembangan zaman. Lanjut. Dalam ini contohnya dalam pembuatan kesepakatan kelas. Contoh, mendengarkan mendengarkan penjelasan dari guru, tidak boleh makan di kelas saat jam pelajaran, meminta maaf jika melakukan kesalahan. Dalam pembuatan kesepakatan kelas ini tidak boleh terlalu banyak karena nanti akan sulit diingat oleh siswa kita. Diusahakan ditempel di tempat yang sering bisa dilihat dan dijangkau oleh siswa kita. Lanjut Pak. Hindari kata-kata negatif dalam pembuatan kesepakatan kelas. Kemudian kata-katanya harus singkat, jelas, padat, tidak boleh bertele-tele. Kemudian kita akan memasuki segitiga restitusi. Lanjut. Tahapan segitiga restitusi ini ada 3: menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Yang sudah kita lihat bersama pada video posisi kontrol manager tadi, dia juga melaksanakan tahapan-tahapan segitiga restitusi. Lanjut Pak. Lanjut. Langsung ke demonstrasi kontekstual tugas modul 1 Pak saya Pak. Buka dulu. Demonstrasi kontekstual dulu. Demonstrasi kontekstual. Bukan Tanujaya. Aku jalur video ini Bu.
tersebut merupakan langkah-langkah dari segitiga institusi. Ada 3, menstabilkan identitas terlebih dahulu, kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah yang sudah dilaksanakan oleh siswa kita, yang terakhir menanyakan lagi keyakinan apa yang harus dijalankan. Lanjut. Once everything's perfectly organized, I'll start working like this. Datang terlambat ke sekolah karena bangun kesiangan semalam. Ia asik bermain sampai larut malam dan lupa menghidupkan alarm. Lanjut, Pak. Kasus kedua, Irfan adalah siswa kelas 1. Ia asik makan pada saat jam pelajaran matematika berlangsung. Ia mengaku tidak sarapan karena terburu-buru pergi ke sekolah. Setelah Irfan melakukan kasus tersebut, saya memanggilnya untuk melakukan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan dulu, saya masuk ke dunia Irfan, kemudian setelah Irfan stabil, saya melanjutkan lagi untuk memvalidasi tadi. Setelah saya memvalidasi kesalahannya, Bu Guru juga pernah dulu tidak sarapan ketika sekolah. Karena makan adalah merupakan salah satu kebutuhan jasmani, katanya Pak Taking tadi. Kita harus, tapi makan itu ada saat atau waktunya, bukan pada saja pelajaran. Dapat ditutup. Yang terakhir, saya menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati bersama tentang
makan pada saat jam pelajaran. Apakah itu hal yang baik atau hal yang buruk? Saya kembalikan lagi ke Irfan. Kemudian saya kembalikan lagi, kira-kira apa yang bisa dilakukan Irfan untuk memperbaiki kesalahannya ini. Irfan kemudian menawarkan, besok saya mau sarapan Bu, supaya tidak lapar ketika jam pelajaran berlangsung. Seperti itu. Sekarang kita akan meraktik penerapan segitiga restitusi. Kira-kira siapa yang ingin maju depan untuk mempraktikkan segitiga restitusi? Pak Ufik, maju. Sama siapa? Filia. Filia gurunya, Pak Ufik muridnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Sekarang kita pelajaran matematika. Ada PR? Tidak. Ayo, siapa yang tidak mengerjakan PR? Umi. Ayo. Umi, ayo maju. Yang lain mengerjakan? Bagus. Dua jempol buat kalian. Umi, Ya, tahu kamu berbuat salah apa tidak? tahu. Apa kesalahannya, Nak? Tidak mengerjakan PR. Betul anak-anak, Umi tidak mengerjakan PR? Bu, Bu Dewi telah melaksanakan diseminasi aksi nyata budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bu Dewi pribadi dan mudah-mudahan bermanfaat bagi guru, kemudian dapat diaplikasikan secara nyata ke anak-anak sehingga anak-anak betul-betul menjadi generasi muda yang tangguh di masa yang akan datang. Terima kasih Bu Dewi.